ceritanya gimana behind the scene-nya? Yang kita tahu hanya Pak Harto membacakan itu begitu. Tetapi sebelumnya penyusunannya dan lain-lain pidatonya seperti apa? Iya, yang terakhir itu sebenarnya tidak sendirian. Beberapa tokoh juga terlibat, antara lain Pak Sunarto Sudarno, Pak Bambang Kesowo, Pak Syafruddin Bahar, itu sama-sama menuangkannya itu dalam naskah pidato pernyataan berhenti Pak Harto itu. Tapi Sempat alot nggak pembuatannya? enggak sebenarnya. Jadi pada waktu kabinet terakhir Pak Harto itu, saya sudah memprediksi bahwa keadaan itu akan terjadi seperti itu. Ya. Pada waktu Pak Harto akan menghadiri pertemuan di Kairo, itu saya sudah menulis satu risalah yang diberikan kepada kalangan TNI, bersiap-siap menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Ya. Seandainya Pak Harto itu tidak punya pilihan lain kecuali harus mundur. Nah, ternyata memang ketika Pak Harto pulang ke tanah air, situasi itu sudah sangat mencekam, demonstrasi di mana-mana ketika Pak Harto sudah pulang dari Mesir. Dan pada waktu itu memang ada keinginan membentuk komite reformasi. Jadi datanglah beberapa orang diundang ke istana, Pak Nurholis Majid, Pak Gus Dur, Pak Kiai Ali Yafi, MH Aidon Najib, dan lain-lain. Saya juga diundang juga ke situ. Kita mengadakan pertemuan dan menyarankan supaya dibentuk komite reformasi. Dan saya mengatakan, Pak, inilah saat yang paling tepat Pak Harto mengundurkan diri. Itu saya katakan dalam rapat itu. Iya, saya memang sudah mau mundur. Cuman bagaimana keadaan ini harus tetap terkendali. Begitu. Jadi waktu itu pikirannya adalah kita membentuk komite reformasi itu sebagai transisi. Sampai dibentuknya satu pemerintahan yang baru. Nah, tapi ternyata upaya untuk membentuk komite reformasi itu tidak berhasil dilakukan. Dan yang paling mengenaskan adalah pada malam tanggal 20 itu terdengar isu bahwa sejumlah menteri mengundurkan diri. Dan menjelang maghrib Pak Harto panggil saya dengan Pak Saadillah Mursyid di rumah beliau di Jalan Cendana, mengatakan, ya tadi saya dengar begitu, tapi saya sudah cek sama mbaknya, katanya. Maksudnya mbaknya itu Mbak Tutut, maksudnya Mbak itu tidak betul. Tapi ternyata kira-kira jam 8:30 malam saya keluar dari rumah Pak Harto karena bekas-bekas wakil presiden itu datang satu demi satu. Pak Umar, Wirahadi Kusuma, Pak Tri Sutrisno, terakhir Pak Habibie datang. Pas saya pikir ini pasti lama, maka saya bilang sama Pak Wiranto, saya berdua aja duduk sama Pak Wiranto di depan. Bilang, Mas, saya mau keluar dulu, mau ngambil baju. Ya, saya pergi ke rumah Pak Malik Fajar di Jalan Pekalongan. Sampai di situ ada Pak Akbar Tanjung sama Pak Tandri Abeng. Pak Akbar bilang, Del, gimana di Jalan Cendana? Orang nggak bisa masuk ke situ, kecuali kamu yang bisa masuk, katanya. Iya, saya bilang, ya Pak Harto mungkin akan mundur besok. Bang, saya bilang, apa betul menteri-menteri mundur? Tadi Pak Harto bilang itu nggak betul. Terus Pak Akbar buka jaket dan mengeluarkan amplop surat. Mengatakan, ya menteri-menteri mundur, ini suratnya. Loh, saya kaget. Dan surat itu saya bawa ke Jalan Cendana dan saya lapor ke Pak Harto, berdua dengan Pak Sadillah, bilang, Pak, ini surat menteri-menteri mundur. Kamu dapat dari mana, Ril? Ini dari Pak Akbar Tanjung. Pak Harto baca. Kok begini ya? Katanya. Ya sudah, kalau gitu saya mundur saja. Disiapkan bagaimana berhentinya. Dan itu Pak Harto masuk ke dalam, nggak keluar-keluar lagi sampai pagi. Jadi saya malam itu harus mutar otak. Bagaimana caranya membuat skenario presiden berhenti. Itu dari kira-kira jam 9:30 malam sampai pagi. Nah, situlah datang Pak Syafruddin Bahar, Pak Bambang Kesowo, Pak Sunarto Sudarno ke Jalan Cendana juga untuk menyiapkan sama-sama naskah pengunduran diri Pak Harto. Saya harus meneleponi banyak orang, termasuk meneleponi Ketua Mahkamah Agung almarhum Pak Sarwata, karena prosedur berhentinya presiden itu tidak menggunakan cara yang normal. Jadi saya harus mencarikan jalan keluar konstitusionalnya, bagaimana supaya berhenti. Makanya tadi seperti didengar Pak Harto mengatakan, saya menyatakan berhenti. Ya, bukan mengundurkan diri, bukan minta berhenti, bukan meletakkan jabatan. Itu saya menggunakan kata-kata menyatakan berhenti. Jadi itu statement sepihak, karena presiden tidak menyatakan itu di hadapan MPR. Presiden kan dipilih oleh MPR. Dan ya banyak hal-hal yang kan sangat mencekam ya. Tapi saya melihat Pak Harto sangat tenang. Pagi-pagi menjelang keluar dari rumah itu
masih sempat saya ngomong sama beliau, Pak, ini naskah pengunduran dirinya sudah diketik. Pak Harto bilang sama saya, Bril, kamu tulis itu kabinet saya nyatakan dimisioner. Gitu. Saya bilang, enggak Pak, kabinet tidak dimisioner. Ya, Bapak berhenti, kabinet dilanjutkan oleh Pak Habibie. Ya, tapi nanti kalau saya tidak bilang begitu, Habibie susah membubarkan kabinet. Tapi Undang-Undang Dasar nggak bilang begitu Pak. Ya sudah, kalau kamu nggak tulis, sini saya tulis sendiri. Jadi diambil pulpen di tangan saya, beliau tulis. Di belakangnya itu ada tulisan tangan Pak Harto mengatakan, saya nyatakan kabinet dimisioner. Ada tambahan beliau mengatakan, saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia selama saya memimpin bangsa dan negara kalau ada kekhilafan dan seterusnya. Itu tulisan tangan Pak Harto. Dan itu dibacakan Harto, semua? ya dibacakan. Pak Harto tenang gitu. Saya pun agak tertegun melihat Pak Harto keluar dari, menjelang keluar dari istana. Ya, saya dari rumah beliau, saya sudah lebih duluan jalan dan sampai di sana itu masih senyum-senyum, membacakan pidato dengan tenang. Jadi jauh sesudah peristiwa itu terjadi saya merenungnya. Andai kata Pak Harto itu sama seperti Husni Mubarak ya, atau seperti Muammar Gaddafi, atau seperti Bashir di Syria sekarang. Apa yang terjadi di negara ini itu nggak terbayangkan bagi saya. Ya. Karena itu saya ingat betul malam 20 Mei, Pak Amin Rais pada waktu itu akan membawa ribuan mahasiswa untuk demonstrasi 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional di Tugu Monas di depan istana. Pak Prabowo dengan saya itu jam 3 malam membujukin Pak Amin, Pak Amin jangan Pak Amin. Saya sampai mengatakan Pak Amin ya, Pak Harto ini ya masih punya kekuatan dan militer itu masih patuh kepada beliau. Urusan Pak Harto mundur tuh biarlah kami ngurusi. Yakinlah Pak Harto tuh akan mundur ya. Tapi kalau Pak Amin paksa terus beliau tuh marah, terus memerintahkan supaya itu ditembak. Ini jadi Tiananmen Jakarta ini. Pak Amin tolong sabarlah gitu. Akhirnya Pak Amin tidak jadi. Ya, akhirnya tidak jadi demonstrasi besar-besaran itu dan ternyata memang tanggal 21 Mei itu Pak Harto mundur dengan tenang. Jadi jauh lebih berjiwa besar dibandingkan dengan Husni Mubarak, dengan Gaddafi, dengan Bashir di Suriah sekarang. Kita lihatlah, Suriah sudah hancur, rakyatnya udah tinggal tulang-tulang, kesian semua. Tapi Pak Harto ya bagaimanapun ya dengan segala kekurangan yang ada pada beliau ya Pak Harto itu tetap berjiwa besar dan mundur dengan cara yang lebih bijak. Baik. Tapi Pertama masuk kelihatan gimana nih? masih culun.